Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Selamat pagi pejuang receh. Receh sebagai pelengkap kehidupan. Semangat untuk pejuang receh. Oke guys, aku sekarang punya cerita. Ya, hari-hari aku punya cerita tentang TKW yang pasti. Ya. Apa kisah ceritanya? Jangan di skip, ikuti terus videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Oke. Aku punya teman baru nih, TKW pemula. Dia TKW pemula, dia masih baru di Hong Kong, barusan ketemu di pasar dan ternyata kenalan-kenalan, dia masih baru di Hong Kong katanya, masih 1 tahun, mau jalan 1 tahun. Dia masih bener-bener pemula, nggak pernah kerja dimanapun. Dia kerjanya menjaga anak guys. Dia curhat sama aku, curhat bla bla bla. Dia mengeluh apa ya, nggak tahan di majikan karena pokoknya kerjanya sangat super sibuk dan majikannya maafan guys. Lalu dia jobnya menjaga anak, tapi ternyata di rumahnya itu nyonya itu tidak kerja. Di kontraknya itu ada tuan, nyonya, anak sama pembantu itu. Anaknya itu umur hampir pokok 2 tahunan lah, pokoknya bisa jalan lah. Tapi anak pembantu ini ngurus anaknya sambil masak, tapi ibunya nggak kerja, si nyonya ini tidak kerja. Ternyata guys, nyampe di rumah majikan itu ada nenek di rumahnya. Nenek itu tidur di situ, tidur di rumahnya nyonya ini. Dia sehat dan yang tukang belanja gitu nenek itu. Katanya kerjanya over guys. Anaknya ini tidur sama si Cece ini, satu kamar lah gitu. Terus neneknya sebelah, terus nyonya sama tuannya lah. Kerjanya itu over katanya. Satu hari itu masaknya 3 kali, sarapan, makan siang, dan makan malam. Anak ini katanya sudah masih kecil ini, sudah sekolah atau main playgroup itu mungkin ya. Setiap hari pokoknya ngomong lah sama Cece ini, sama neneknya itu. Dan nyonya itu selalu mantau setiap hari, ini selama 1 tahun ya, ada CCTV-nya. Bergerak kemana-kemana, ke sana ke situ itu ada CCTV-nya guys. Ada CCTV-nya, ada kamera hidupnya. Waduh, komplit ya. Terus kamera hidupnya maksudnya majikannya itu 2 ada di situ, nyonya sama nenek. Neneknya masih sehat, mungkin orang kaya mungkin ya. Dan setiap hari itu super sibuk di dapur, bersih-bersih, pokoknya gak meneng lah, pokoknya wis ruwet, full lah kerjaan. Nah, yang paling parahnya ini HP itu disita. Selama 1 tahun itu HP disita, kecuali hari Minggu dikasihkan gitu guys. Malam, makan malamnya itu si nyonya ini jam 11 malam makan malamnya.
Selesainya itu jam 1, baru cuci piring selesai jam 1 guys. Pokoknya sudah mafan lah. Kerjaan itu ruwet banget lah, mafan lah. Setelah itu guys, mungkin Cece ini capek atau gimana ya, memang capek lah, lawang seharian itu nggak ada gimana nyala, nggak koper, pokoknya nggak koper cawi lah intinya. Ya, aku pengalaman juga seperti itu. Dia minta izin sama majikannya. Ini memang perjuangan loh guys, ini perjuangan bagi pemula, memang begitu perjuangannya. Minta istirahat di siang hari. Bolehkah saya istirahat nyonya siang hari atau 1 jam? Kan capek ya, tidurnya malam sampai jam 12, jam 1 lah pokoknya selesainya itu cuci piring itu. Karena kan kalau orang Cina makannya itu pelan sambil ngoceh, pokoknya wis udahlah. Orang Hongkong itu kalau makan ya sambil tuap-tuap gitulah. Jadi malam selesainya sampai gini-gini loh, manggut-manggut sampai capek. Namanya pembantunya tuh sampai capek lah guys, ngantuk. Siang nggak ada istirahat. Minta izin lah Cece nih siang untuk istirahat. Langsung guys dilaporin ke agennya, ke agennya. Mana ada kerja. Ini kungyanku apa pembantuku minta istirahat, minta siang, minta duduk, kerjaan belum selesai, minta duduk gitu. Pokoknya laporan gitulah sama agen. Pokoknya majikannya tidak mau tahu, kalau bisa pembantunya itu nggak boleh cuci muka kali ya, nggak boleh duduk, cuma duduknya itu pas makan, sarapan, makan siang, dan makan malam. Mungkin berapa lah, 10 menit makan sudah selesai, cuci piring gitulah. Mungkin karena kecapean minta istirahat lah 1 jam gitu. Langsung dilaporkan ke agen, dan Mbak ini, Cece ini menjawab sama agen, ya saya tidak kuat, gimana kalau saya ngebreak gitu loh, ngasih surat notis karena nggak kuat, HP disita, gini-gini lah. Ya memang gimana ya, kalau sebagai orang luar, maksudnya yang bukan pekerjanya, hanya bisa nyaranin, kan yang ngelakuin kan dirinya sendiri, baik enggaknya itu untuk dirinya sendiri. Dia minta curhat, minta saran sama aku dikasih pertimbangan. Gini loh C, kalau kamu masih 1 tahun di Hong Kong, mau notis ke majikan, itu nanti akhirnya dampaknya ke kamu sendiri karena masih belum finish. Cobalah pertahankan sampai 2 tahun. Nanti 2 tahun kamu cari lagi yang baru gitu. Sekarang pertahankan dulu sampai finish, karena biar mendapatkan logo atau label finish, kata aku seperti itu guys. Tapi aku nggak kuat ini C, gini-gini ya, memang ya memang nggak maitu lah, karena ya yang ngelakoni, yang menjalankan pekerjaan itu ya diri sendiri, tergantung diri sendiri gimana nerima atau enggaknya. Karena aku juga pengalaman dulu seperti ini, pengalaman HP dirampas apa itu, pokoknya pengalaman gak ada istirahat. Tapi guys, sekarang sama dulu di zamanku itu tidak sama yang namanya peraturan itu. Kalau dulu ngasih notis itu enak-enak aja, sekarang tidak semudah ngasih notis sudah dapat majikan langsung jalan ke Makau, tidak sekarang. Karena sekarang ini misalkan kalau ngebreak itu masih di imigrasi itu diinterogasi lah, ditanyain ini. Kalau jawabannya nggak memuaskan imigrasi, nanti imigrasi itu nyuruh ke
TKW itu suruh minta surat keterangan dari majikan yang lama. Sekarang maafan guys peraturan seperti itu. Jadi yang menjalankan itu dirimu sendiri. Nah, diri sendiri, jadi tahu enak nggak enaknya, berat enggaknya, resikonya apa, kamu sendiri yang tahu, diri sendiri yang tahu. Kalau orang lain hanya menyarankan, disarankan pertahankan dulu karena demi label. Ya kalau kuat yang dikasih nasihat seperti itu. Kalau enggak, lah kan gini, kalau disuruh ngasih solusi ngebriko, kan bahaya enggaknya yang menanggung resiko ya diri sendiri, kan serba repot. Kalau pernah teman itu hanya menasehati, mana yang maksudnya itu resikonya yang minim. Kalau menurutku lebih baik pertahankan dulu di situ, biarkan capek dalam 1 tahun ke depan demi mendapatkan label. Memang bersusah-susah dulu. Setelah itu pasti akan mendapatkan majikan yang lebih baik. Itu cuma resikonya harus bisa menerima apa yang sudah terjadi saat ini. Resikonya apa? Capek, pokoknya capek, ngantuk, sudah itu resikonya. Tapi nggak apa-apa, 1 tahun lagi lah pertahankan. Daripada ngebreak, nanti maafannya itu, ruwetnya itu nanti di imigrasi. Ya kalau dapat visa. Kalau nggak dapat visa karena alasannya itu misalkan tidak sesuai dengan majikan. Misalkan yang pembantunya bilang A, yang majikannya ngasih surat B. Itu susah untuk mendapatkan visa gitu loh. Kalau menurut aku jalan satu-satunya, apalagi ini pemula lebih baik pertahankan sampai benar-benar mendapatkan label finish, karena label finish itu suatu penghargaan bagi diri kita sendiri. Label finish itu enak nanti di agent kalau cari majikan, berarti kita itu punya yang sudah punya label finish itu, berarti itulah kualitasnya kamu gitu loh. Punya kualitas kita apa tahan banting, tahan mental, tahan fisik gitu loh. Pokoknya itu namanya perjuangan ya. Nggak ada majikan itu langsung, apalagi pemula langsung enak jeglak, nggak ada. Karena satu, adaptasi, yang kedua itu kan masih belum berpengalaman gitu ya. Memang wajar kaget lah. Karena apa aku bilang seperti ini, aku juga pengalaman, nggak langsung ujuk-ujuk aku enak seperti ini, tidak gitu. Susah-susah dahulu. Aku juga lebih parah dari yang yang lainnya. Maksudnya gini loh, parah. Kalau aku dulu sampai di tutuk-tutuk sama sutil panas kalau aku dulu, tapi aku bertahan karena apa? Demi logo finish. Kalau sudah kita punya label finish, pasti akan indah pada waktunya. Karena ini ceramah ya, Tuhan menjanjikan pada hambanya jika bisa melewati masalah-masalah yang terjadi saat ini gitu guys ya. Namanya itu perjuangan sebagai TKW, biar nanti itu ada cerita, ada memori bahwa betapa beratnya menjadi TKW Hong Kong. Ini khususnya yang Hong Kong ya, karena di Hong Kong itu orang Cina itu tegaan. Yang penting kita tidak dipukul, yang penting kita dikasih makan. Masalah pekerjaan ya memang tepak-tepaan. Suatu saat nanti pasti mendapatkan pekerjaan yang lebih enak gitu ya. Namanya cari pengalaman dulu, finish, jangan ngebreak. Kalau menurut pribadi aku sendiri kan minta saran, lebih baik pertahankan dulu sampai 1 tahun. Bilangnya nggak kuat, dikuat-kuatkan demi kamu
mendapatkan label finish. Aku tanya, kamu masih ingin kerja di sini apa wis sudah pasrah, tidak mau apa kapok untuk cari majikan lagi atau gimana? Enggak, C, aku ingin kerja di sini. Kalau memang ingin kerja di sini, masih ingin cari duit di sini, lebih baik pertahankan. Karena mendapatkan visa sekarang itu tidak semudah di zaman sebelum COVID. Memang iya, gitu loh. Harus pinter-pinter menahan diri sekarang. Jika majikan gak penak menahan diri sampai finish saya. Nanti finish cari lagi, gitu ya. Oke guys, ini pesan, ada pesan yang diambil di sini. Ini khususnya untuk TKW Hongkong dan TKW manapun lah ya. Jangan ikuti egomu. Maksudnya gini, seberat apapun pekerjaan, tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, pasti suatu saat nanti akan mendapatkan yang terbaik. Ya, oke, semoga video ini, semoga cerita ini bermanfaat untuk semuanya. Ini khusus TKW Hongkong dan TKW manapun. Pekerjaan itu seperti ini, memang kerja sama orang itu ya memang nggak ada enaknya. Dan ini pesan juga untuk TKW Hongkong yang pemula, harus tahan banting, tahan mental, dan tahan fisik. Pekerjaan di Hongkong itu sangat berat sekali karena tepat-tepaan ya. Jangan pernah menyerah, terus semangat, pasti Tuhan akan memberikan yang terindah untuk kita semua. Aku rasa sampai di sini dulu video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.